Selamat pagi Sobat STII yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita, mengawali aktivitas kita dengan renungan yang diambil dari Injil Matius pasal pertama ayat yang pertama. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Seringkali kita mengabaikan bagian kecil dari Injil Matius ini. Biasanya terkait dengan anak Abraham, anak Daud yang menjadi dasar dari silsilah Yesus Kristus hanya dikhotbahkan ketika Natal. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa Matius memberikan suatu pengantar yang sangat baik dan pengantar yang dapat membimbing para pembacanya untuk memahami siapa sesungguhnya Yesus Kristus itu? Sedikit saya akan menjelaskan bagaimana sejarah konsep mesianik itu berkembang. Pada masa periode Intertestament atau Second Temple Judaism, konsep mesianik telah mengalami perubahan. Orang-orang Yahudi mulai mengubah konsep mesianik. Bahkan, Mesias yang tadinya dilahirkan dari dinasti Daud berubah menjadi Mesias yang dilahirkan dari konsep keimaman. Hal itu jelas sekali ketika Lukas memaparkan adanya beberapa orang yang menganggap Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Penjajahan yang dilakukan oleh Romawi, invasi yang dilakukan oleh kaum Helenis telah mengubah paradigma orang Yahudi terkait dengan konsep mesianik. Matius di dalam pembukaannya ingin menuturkan bahwa Tuhan tidak pernah lalai dengan perjanjiannya bagi orang-orang Israel. Tuhan tidak pernah mengubah perjanjiannya bagi orang-orang Israel. Mesias yang selama ini dinanti-nantikan digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Bahkan Matius menyimpulkan di dalam pasal 1 ayat yang ke-17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Matius ingin menunjukkan di dalam sejarah orang Yahudi sendiri, Tuhan tetap mengingat perjanjiannya itu. Ada dua hal yang ingin dikembangkan oleh Matius terkait dengan penggunaan anak Abraham dan anak Daud. Kita tahu bahwa Daud merupakan pewaris tahta. Kemudian Abraham merupakan pewaris perjanjian. Jadi, Matius ingin menjelaskan ada dua hal penting yang ingin disampaikan terkait dengan konsep mesianiknya. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus itu merupakan ahli waris yang sah dari dinasti Daud, bukan berasal dari cara pandang orang Yahudi periode Intertestament yang telah berubah. Kedua, Yesus Kristus merupakan Israel yang ideal yang mewarisi perjanjian antara Allah dengan umatnya. Intinya, Matius ingin menegaskan Yesus merupakan Mesias yang ideal, tidak seperti konsep mesianik yang diyakini oleh orang Yahudi pada periode Intertestament. Hal ini memberikan kita suatu pelajaran penting bahwa seringkali kita mengubah paradigma kita tentang perjanjian Allah bagi umatnya. Biasanya manusia akan mulai merasa ragu dengan janji yang diberikan oleh Allah, janji berkat yang dinyatakan oleh Allah kepada mereka ketika situasi tidak sesuai dengan kehendak mereka. Sama seperti orang Yahudi periode Intertestament yang merasa bahwa sepertinya Mesias yang dicatatkan oleh para nabi tidak digenapi dalam dinasti Daud, melainkan dari keturunan para imam. Mereka telah mengubah konsep itu. Mengapa? Karena dalam sejarah orang Yahudi Intertestament, para imamlah yang menjadi motor penggerak perjuangan orang Yahudi melawan penjajah. Itikat manusia, program kerja manusia bisa mengubah cara pandang terhadap janji yang diberikan Allah kepada kita. Dari sini kita belajar bahwa
Allah tidak pernah lalai menggenapi janji-janjinya bagi umatnya. Allah senantiasa konsisten dengan janji yang telah Allah tetapkan. Marilah kita senantiasa mengingat perjanjian Allah dan hidup berkomitmen dalam janji yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami telah mengawali dengan mengingat kembali perjanjian-Mu bagi kami. Kami yakin Engkau memberkati kami, meskipun situasi tidak baik, keadaan tidak kunjung membaik, tetapi kami percaya bahwa janji Allah yang sediakan bagi kami akan digenapi. Biarlah keyakinan ini terus bertumbuh, terus berbuah di dalam sanubari kami, dan biarlah kami mampu memuliakan Allah di dalam janji yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin.